Pagi berkabut di kampung Cibodas. Pak Hasan 68 tahun duduk di bangku kayu sambil memegang pinggang. Semalam ia tidur lebih awal, namun pagi ini tubuhnya tetap berat, kulit terasa kering, dan sendi leher kaku saat menoleh. Ia berbisik, mungkin memang begini kalau sudah tua. Tetapi bagaimana jika keluhan itu bisa diperlambat hanya dengan kebiasaan sederhana tanpa suplemen mahal? Bapak Ibu pernah merasakan hal yang sama. Bayangkan, harapan baru minum, yang cukup tidur yang tenang, dan langkah kecil tiap pagi yang membuat badan terasa lebih ringan dari minggu ke minggu. Inilah fondasi kecil yang sering dilupakan, padahal bisa terlihat hasilnya hanya dalam beberapa hari bila dilakukan konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu sehat di usia penuh berkah. Tulis di komentar Bapak Ibu menonton dari kota mana dan usia berapa supaya kita bisa saling menyapa. Perkenalkan, saya Dr. Rahmat Widodo. Lebih dari 20 tahun saya mendampingi kesehatan lansia di seluruh Indonesia. Saya percaya bahwa kesehatan lansia bukan tentang mahalnya produk, melainkan kekuatan kebiasaan harian yang ringan, aman, dan mudah diikuti di rumah. Sebelum kita mulai, mohon tekan suka dan berlangganan agar pesan sederhana ini menjangkau lebih banyak sahabat seusia Bapak Ibu. Hari ini kita akan mengurai 7 kebiasaan yang menahan laju penuaan secara alami. Tetap bersama saya, karena di tengah video nanti ada satu kebiasaan kecil yang paling sering diabaikan, namun efeknya paling cepat terasa dalam hitungan hari ketika dilakukan dengan benar. Kita mulai dari yang paling mudah. Beberapa bulan lalu di sebuah gang kecil di Solo, saya bertemu Ibu Marni yang berusia 70 tahun. Wajahnya ramah, tetapi sorot matanya lelah. Ia berkata pada saya, "Dok, percuma saja menjaga makan. Tua itu takdir, kan genetik keluarga saya semua cepat keriput." Ucapan itu membuat saya terdiam. Banyak Bapak Ibu di luar sana merasa bahwa penuaan adalah nasib mutlak, seolah tidak ada yang bisa dilakukan. Padahal keyakinan ini sering membuat kita menyerah lebih cepat daripada kemampuan tubuh kita sendiri. Saya kemudian menjelaskan kepada Ibu Marni dengan cara sederhana. Genetik hanya memberi pengaruh sekitar 1/4 terhadap cara tubuh kita menua. 3/4 sisanya berada di tangan kita melalui kebiasaan harian. Bayangkan genetik seperti kunci rumah, tetapi tangan Bapak Ibu yang memutar kunci menentukan pintu itu terbuka atau tetap terkunci. Saat kita memilih pola hidup yang tepat, kita sebenarnya sedang mengatur gen baik agar bekerja dan mematikan gen buruk. Ibu Marni terdiam lama, jadi saya masih bisa memperlambat keriput dan sendi kaku saya, tanyanya. Saya tersenyum bisa, Bu. Dengan langkah-langkah kecil yang tidak mahal, bahkan tanpa suplemen impor. Bapak Ibu pernah merasa putus asa seperti Ibu Marni? Kabar baiknya harapan itu nyata. Ada 7 kebiasaan harian yang sederhana dan sudah terbukti membantu memperlambat proses penuaan. Namun sebelum saya bongkar semuanya, Bapak Ibu perlu tahu bahwa ada satu kebiasaan yang sering disepelekan, tetapi justru paling cepat memberikan hasil. Mari kita mulai hitung mundurnya dari kebiasaan yang paling mudah dan sering dilupakan. Pagi itu di Padang, Pak Tarmizi berusia 72 tahun, duduk di teras rumahnya sambil menikmati kopi. Setiap hari ia mendengar ayam berkokok dan azan subuh berkumandang, tetapi jarang sekali ia berdiri dan melangkah keluar rumah. Ia merasa sinar matahari tidak penting, hanya membuat kulitnya gelap. Beberapa bulan kemudian ia mengeluh tulangnya sering nyeri dan suasana hatinya mudah murung. Saat kami berbincang, saya bertanya, "Pak, kapan terakhir kali Bapak berjemur?" Ia tersenyum malu. "Wah, sudah lama, Dok. Sinar matahari pagi bukan sekadar cahaya. Dalam waktu singkat kulit kita memproduksi vitamin D, nutrisi penting yang membantu penyerapan kalsium ke dalam tulang, menjaga imunitas, dan memperbaiki mood. Kekurangan vitamin D diam-diam umum terjadi pada kesehatan lansia dan sering menimbulkan rasa lelah, nyeri tulang, serta perasaan sedih tanpa sebab yang pasti. Bayangkan saja tubuh kita seperti pohon yang butuh cahaya. Untuk tumbuh tanpa sinar itu ranting-ranting akan rapuh. Saya sarankan Pak Tarmizi untuk keluar rumah setiap pagi sekitar jam 7. Cukup berdiri atau berjalan ringan selama 15 menit, pastikan lengan dan kaki terkena matahari. Tidak perlu biaya, tidak perlu alat, hanya butuh niat. Dalam beberapa minggu, ia kembali menemui saya dengan wajah lebih segar. "Dok, suasana hati saya jauh lebih baik dan nyeri tulang itu berkurang," katanya sambil tersenyum. Bapak Ibu, apakah selama ini Bapak Ibu lebih sering menghindari matahari pagi? Jangan tunggu tulang rapuh dan hati murung. Mulailah besok, biarkan cahaya pagi menjadi obat alami. Tapi ingat, sinar matahari hanyalah awal.
Ada kebiasaan lain yang tidak kalah penting untuk kesehatan lansia dan bisa melatih otak Bapak Ibu agar tetap tajam. Mari kita lanjutkan ke kebiasaan berikutnya yang sering disepelekan, stimulasi otak. Di Bekasi, saya pernah menemui Pak Jaya 69 tahun, pensiunan guru SD, yang mulai sering lupa menaruh kunci rumah. Ia merasa khawatir, takut pikun seperti almarhum ayahnya. Saat kami duduk di beranda, saya berkata, "Pak, otak itu seperti otot. Jika jarang dipakai, ia melemah." Pak Jaya termenung. Selama pensiun, ia jarang membaca atau berdiskusi. Ia hanya menonton televisi sepanjang hari. Saya kemudian mengajaknya mencoba sesuatu yang sederhana, mengajari cucunya membaca Quran setiap sore. Aktivitas itu memaksa otaknya mendengar, memproses, mengingat, dan merespons sekaligus. 2 bulan kemudian Pak Jaya datang dengan wajah lebih cerah. "Dok, saya tidak lagi sering lupa. Bahkan saya hafal nomor telepon anak saya lagi," katanya sambil tertawa. Bapak Ibu, stimulasi otak tidak perlu rumit. Membaca buku tipis, mengisi teka-teki, silang belajar resep masakan baru, atau sekadar ngobrol dengan tetangga di pos ronda sudah cukup untuk menjaga kesehatan lansia, sekaligus melatih koneksi otak. Bahkan mendengarkan murotal atau lagu-lagu lama yang Bapak Ibu sukai juga membantu menghidupkan memori. Otak kita memiliki kemampuan luar biasa yang disebut neuroplastisitas, kemampuan membentuk koneksi baru sepanjang hidup. Artinya, walau usia bertambah, otak Bapak Ibu masih bisa dilatih dan diperkuat. Saya sering mengatakan kepada pasien lansia, gunakan otak Anda atau ia akan melemah dan fungsinya bisa hilang. Tidak ada obat mahal yang bisa menggantikan kebiasaan sederhana ini. Jadi mulai hari ini pilih satu kegiatan kecil untuk menantang pikiran Bapak Ibu. Namun menjaga pikiran saja belum cukup. Untuk memperlambat penuaan kita juga harus menjaga perasaan. Mari kita lihat kebiasaan berikutnya yang sering diabaikan, mengelola stres agar tidak menjadi racun dalam tubuh. Beberapa tahun lalu saya bertemu Bu Sulastri, 69 tahun, di Yogyakarta. Beliau datang dengan keluhan sering pusing dan mudah marah kepada cucu-cucunya. Saat kami berbincang, ia bercerita bahwa sejak pensiun pikirannya sering gelisah. Saya melihat matanya lelah. Bu, stres itu seperti angin kencang yang tak terlihat, tapi bisa merobohkan pohon besar, saya berkata. Saya mengajarkan teknik pernapasan sederhana, tarik napas 4 hitungan, tahan 4 hitungan, lalu hembuskan 8 hitungan. Selain itu, saya menyarankan Bu Sulastri untuk kembali berkebun, kegiatan yang dulu ia sukai, dan meluangkan waktu mendengarkan murotal favoritnya sebelum tidur. 2 minggu kemudian ia kembali dengan senyum lebih tenang, tekanan darahnya lebih stabil, dan ia berkata, "Dok, saya merasa lebih ringan, seperti beban di dada berkurang." Bapak Ibu, stres bukan hanya terjadi di kepala. Kortisol yang dilepaskan saat stres berkepanjangan bisa merusak kolagen kulit, menaikkan tekanan darah, menimbun lemak di perut, bahkan mempercepat penuaan otak. Mengelola stres bukan berarti menghindari masalah, tetapi menemukan cara menenangkan hati dan pikiran. Berkebun, berdoa, mendengarkan musik lawas, berbagi cerita dengan sahabat sebaya, atau sekadar duduk diam di teras sambil menikmati angin sore adalah obat alami. Jangan remehkan momen-momen kecil itu. Bapak Ibu pernah merasakan dada sesak karena pikiran yang menumpuk? Cobalah tarik napas dalam dan bayangkan beban itu luruh perlahan. Namun menenangkan pikiran saja belum cukup. Apa yang Bapak Ibu makan setiap hari juga menentukan seberapa kuat tubuh melawan penuaan. Mari kita lanjutkan ke kebiasaan berikutnya yang penuh warna dan rasa, nutrisi seimbang yang ramah kantong dan kuatkan kesehatan lansia. Pagi itu pasar tradisional di Makassar ramai dengan warna-warni sayur mayur dan buah segar. Saya berjalan bersama Pak Budi, 66 tahun, seorang sopir angkot pensiunan yang sedang berhemat. Ia menatap tomat lokal, bayam hijau, dan tempe lalu berkata, "Pelan Dok, saya kira makanan sehat itu mahal." Saya tersenyum, "Pak, justru bahan sederhana inilah yang jadi benteng utama kesehatan lansia." Nutrisi seimbang bukan soal diet ketat, melainkan soal warna di piring. Hijau dari sayuran segar memberi klorofil dan serat untuk pencernaan. Merah dari tomat atau semangka mengandung likopen yang melindungi jantung. Kuning dari pisang menyuplai kalium untuk tekanan darah. Ungu dari terong membawa antosianin untuk menjaga sel otak. Setiap warna adalah pasukan anti karat melawan radikal bebas, yaitu zat perusak sel yang mempercepat penuaan. Saya pernah menyarankan Pak Budi hanya menambahkan 1 jenis sayuran hijau dan tempe ke dalam makanannya setiap hari.
Sebulan kemudian ia kembali dan bercerita bahwa badannya lebih bertenaga, gula darahnya stabil, dan ia merasa lebih ringan saat bangun pagi. Tidak ada buah impor mahal, tidak ada suplemen asing, semua berasal dari pasar sebelah rumah. Bapak Ibu, kesehatan lansia tidak ditentukan oleh mahalnya belanjaan, tetapi oleh konsistensi pilihan harian. Mulailah dengan setengah piring sayur berwarna dan sepotong protein sederhana setiap kali makan. Jika Bapak Ibu sulit mengunyah, buat sayur bening hangat atau tempe kukus yang lembut. Ingatlah, tubuh kita tidak butuh makanan trendy, tapi butuh nutrisi yang nyata. Namun makanan saja tidak cukup. Tubuh memerlukan gerakan agar nutrisi dapat tersalurkan ke setiap sel. Jangan khawatir Bapak Ibu, tidak perlu maraton. Ada kebiasaan sederhana yang bisa dilakukan di halaman rumah dan membawa perubahan besar. Mari kita lanjut ke kebiasaan berikutnya, gerak aktif ringan yang menyenangkan dan aman bagi persendian. Di sebuah gang sempit di Bandung, Pak Anwar, berusia 70 tahun, sering duduk berjam-jam di kursi rotan menonton televisi. Sendi lututnya kaku, punggungnya cepat pegal. Suatu pagi saya menemuinya dan bertanya, "Pak, sudah berapa hari Bapak tidak jalan kaki keliling kampung?" Ia tertawa malu. "Wah Dok, sudah berminggu-minggu." Saya mengajaknya mencoba hal sederhana, jalan kaki pelan selama 15 menit setelah salat subuh. 2 minggu kemudian, wajahnya tampak lebih cerah. Ia bercerita, "Dok, lutut saya sudah tidak terlalu sakit. Bahkan saya bisa bermain kasti ringan dengan cucu-cucu. Gerakan kecil yang konsisten jauh lebih bermanfaat daripada olahraga ekstrim sesekali." Bapak Ibu, tubuh kita seperti mesin. Jika dibiarkan diam, bagian-bagian di dalamnya akan berkarat. Gerakan aktif ringan seperti jalan pagi, senam kursi berkebun, atau joget ringan dengan musik dangdut kesukaan bisa melancarkan sirkulasi darah, menjaga kepadatan tulang, dan memicu hormon endorfin yang membuat hati gembira. Bagi Bapak Ibu yang memiliki masalah persendian, gunakan alas kaki empuk dan pilih permukaan jalan yang rata. Untuk yang sulit berdiri lama, gerakan peregangan di kursi pun sudah cukup. Kesehatan lansia bukan tentang melakukan hal-hal besar sekaligus, tetapi tentang langkah-langkah kecil yang dilakukan berulang. Bahkan 15 menit setiap hari dapat menurunkan risiko osteoporosis dan membuat otot lebih lentur. Jadi mulai besok pagi buka jendela, hirup udara segar, dan ayunkan kaki keluar rumah. Tetapi setelah tubuh digerakkan, kita perlu memberi kesempatan pada sel-sel untuk memperbaiki diri. Kebiasaan berikut ini mungkin sering diremehkan, padahal saat kita tertidur lelap tubuh melakukan servis besar-besaran. Mari kita lanjutkan ke kebiasaan nomor 2, tidur berkualitas yang mengembalikan tenaga dan memperlambat penuaan. Di sebuah desa tenang dekat Magelang, Pak Rashid, berusia 65 tahun, sering terbangun tengah malam. Ia mengeluh mudah lupa dan cepat lelah meski sudah beristirahat lama. Suatu sore ia datang ke klinik saya dengan mata sayu. "Dok, saya tidur 8 jam, tapi tetap lemas," ujarnya. Saya tersenyum dan berkata, "Pak, bukan hanya durasi, tetapi kualitas tidur yang menentukan kesehatan lansia. Tidur berkualitas adalah waktu emas saat tubuh melakukan servis besar. Hormon pertumbuhan dilepaskan untuk memperbaiki sel-sel dan otak, membersihkan sisa metabolik berbahaya yang bisa menumpuk menjadi racun. Jika tidur terganggu, racun ini tetap tertinggal, mempercepat penuaan otak dan menurunkan daya tahan tubuh. Bayangkan, bengkel mobil jika servisnya hanya setengah jalan, kerusakan akan menumpuk." Saya menyarankan Pak Rashid membuat jadwal tidur dan bangun pada jam yang sama, bahkan di akhir pekan. Saya juga memintanya mematikan televisi dan meletakkan ponsel jauh dari tempat tidur, setidaknya 1 jam sebelum tidur. Cahaya biru dari layar menipu otak, membuatnya mengira masih siang. Selain itu, ia menjaga kamar tetap sejuk, gelap, dan tenang, menjadikannya tempat khusus untuk beristirahat, bukan ruang kerja atau ruang makan. 2 minggu kemudian Pak Rashid kembali dengan wajah segar. Ia berkata, "Dok, saya lebih fokus dan jarang sakit kepala." Tidur berkualitas bukanlah kemewahan, tetapi kebutuhan dasar untuk kesehatan lansia. Namun bahkan tidur yang baik tidak akan cukup tanpa bahan bakar utama tubuh kita. Ada satu kebiasaan sederhana sering dianggap sepele, tetapi dampaknya paling cepat terasa. Mari kita lanjut ke kebiasaan nomor 1, hidrasi cukup, yang bisa mengubah energi dan kesegaran tubuh Bapak Ibu hanya dalam hitungan hari. Suatu siang terik di Surabaya, Bu Aminah berusia 71 tahun datang ke ruang praktik saya. Kulitnya tampak kering, bibirnya pecah-pecah, dan ia sering merasa pusing. "Dok, saya jarang haus, jadi jarang minum," katanya. Saya menjelaskan bahwa rasa haus pada usia lanjut sering tidak lagi akurat.
Menunggu haus sama saja dengan memberi tubuh sinyal terlambat. Air adalah bahan bakar utama tubuh. Lebih dari 60% komposisi tubuh kita adalah air, termasuk sel kulit otak dan otot. Ketika dehidrasi, sel-sel itu mengerut seperti buah anggur yang menjadi kismis. Akibatnya kulit tampak keriput sendi kaku karena kurang pelumas, dan otak melambat dalam berpikir serta mengingat. Bayangkan mesin mobil tanpa oli, semuanya akan macet. Saya menyarankan Bu Aminah membawa botol berkapasitas 1 liter kemanapun ia pergi. Targetnya sederhana, habiskan 1 botol sebelum makan siang, lalu isi ulang dan habiskan lagi sebelum makan malam. Dalam seminggu ia kembali dan berkata dengan mata berbinar, "Dok, kulit saya terasa lebih kenyal dan kepala tidak sering pusing." Bapak Ibu, untuk kesehatan lansia 8 gelas air per hari adalah pedoman umum, tetapi jumlah pasti dapat disesuaikan. Jika Bapak Ibu memiliki kondisi ginjal atau jantung, jadi selalu konsultasikan dengan dokter. Minumlah air putih, bukan minuman manis kemasan. Jika bosan, tambahkan irisan jeruk nipis atau daun mint agar segar. Jangan tunggu sampai tenggorokan kering. Minumlah Proaktif karena setiap tegukan adalah investasi untuk tubuh Bapak Ibu. Namun meski 7 kebiasaan ini mudah dilakukan, masih ada satu kesalahan fatal yang sering membuat upaya sehat gagal total. Mari kita lanjut ke bagian berikutnya untuk membahas mitos dan jebakan berbahaya yang diam-diam mempercepat penuaan. Di Malang saya pernah menangani Pak Darmawan, 67 tahun, seorang pensiunan pegawai negeri. Setelah mendengar tentang pentingnya gaya hidup sehat, ia langsung memutuskan berhenti makan nasi sama sekali dan lari 5 km setiap pagi. 2 minggu kemudian ia datang ke klinik saya dengan wajah pucat pusing dan gula darah anjlok. Ia berkata, "Lemah dok, saya ingin cepat sehat tetapi malah merasa lebih sakit." Saya menenangkannya, "Pak, kesehatan lansia bukan tentang perubahan drastis. Tubuh kita di usia ini butuh adaptasi perlahan." Kesalahan fatal yang sering terjadi adalah sindrom all or nothing, yaitu terlalu bersemangat lalu melakukan perubahan ekstrim. Tubuh lansia tidak suka kejutan besar. Perubahan mendadak justru memicu stres, cedera, atau gangguan metabolisme. Kunci memperlambat penuaan adalah langkah-langkah kecil namun konsisten. Selain itu, ada beberapa mitos yang masih banyak dipercaya. Pertama, awet muda harus mahal dengan suplemen impor. Padahal 7 kebiasaan sederhana yang sudah kita bahas jauh lebih berpengaruh daripada pil mahal. Kedua, penuaan murni ditentukan genetik. Faktanya pola hidup Bapak Ibu menyumbang 75% pengaruh. Ketiga, olahraga ekstrem dan diet ketat adalah jalan satu-satunya menuju kesehatan. Nyatanya gerakan ringan dan pola makan seimbang lebih aman dan efektif. Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu mendengar mitos-mitos ini? Tulis di komentar mitos mana yang dulu Bapak Ibu percayai. Dengan saling berbagi, kita bisa saling menguatkan dan menyadari bahwa kesehatan lansia tidak harus rumit. Namun memahami kesalahan dan mitos saja tidak cukup. Ada satu kisah inspiratif yang menunjukkan bagaimana kebiasaan sederhana bisa mengubah hidup seseorang di usia lanjut. Mari saya ceritakan pengalaman seorang ibu yang menemukan kembali semangat hidupnya. Di sebuah desa tenang di Lampung, saya mengenal Ibu Kartini, 73 tahun, seorang janda pensiunan guru TK. Setelah suaminya meninggal, ia merasa hari-harinya hampa. Setiap pagi ia hanya duduk di ruang tamu menatap foto almarhum sambil menahan air mata. Tubuhnya terasa berat, sendinya sering kaku, dan ia mulai menolak undangan arisan pengajian. Suatu sore putrinya datang dan berkata, "Bu, ayo coba saran Dokter Widodo." Mulailah dari hal kecil. Mereka memutuskan membuat kontrak sederhana. Setiap pagi Ibu Kartini minum segelas air putih sambil berdiri di teras, kemudian jalan kaki santai keliling halaman rumah selama 10 menit. Setiap Kamis ia diminta ikut arisan pengajian untuk sekadar mendengar ayat-ayat dan bercakap dengan tetangga. 3 bulan kemudian saya hampir tidak mengenalinya. Ibu Kartini menyapa saya di pasar dengan wajah cerah dan kebaya warna-warni. Ia berkata, "Dok, lutut saya sudah jarang sakit dan saya merasa punya alasan untuk bangun setiap pagi. Ternyata ada yang masih membutuhkan saya di pengajian." Senyum dan cahaya matanya bercerita lebih banyak daripada kata-kata. Bapak Ibu, kisah ini menunjukkan bahwa kesehatan lansia bukan hanya tentang sendi dan kulit, tetapi juga tentang hati dan tujuan hidup. Aktivitas fisik ringan, hidrasi cukup, dan interaksi sosial sederhana dapat menghidupkan kembali semangat yang pernah redup. Namun agar Bapak Ibu dapat memulai langkah-langkah kecil itu dengan keyakinan, mari kita rangkum kembali pelajaran penting dan ajakan hangat di bagian penutup.
Di sana saya akan memberikan pesan terakhir dan ajakan untuk berbagi kebaikan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita telah menempuh perjalanan penuh makna. Kita belajar bahwa memperlambat penuaan tidak perlu mahal. 7 kebiasaan sederhana, yaitu berjemur di pagi hari, melatih otak mengelola stres, menjaga nutrisi, bergerak aktif, tidur berkualitas, serta hidrasi, cukup adalah fondasi kesehatan lansia yang sesungguhnya. Perubahan kecil yang dilakukan konsisten jauh lebih kuat daripada perubahan ekstrim yang hanya bertahan sebentar. Ingatlah bahwa 75% proses penuaan dipengaruhi oleh pola hidup. Itu berarti Bapak Ibu memiliki kendali besar atas kesehatan dan kebahagiaan di usia senja. Jangan menunggu esok yang tak pasti untuk mulai. 1 gelas air putih pagi ini, 1 langkah kaki keliling halaman, atau 1 percakapan hangat dengan tetangga bisa menjadi investasi berharga bagi tubuh dan jiwa. Saya ingin mendengar suara Bapak Ibu. Kebiasaan nomor berapa yang paling Bapak Ibu ingin mulai besok pagi? Tulis angkanya di kolom komentar. Siapa tahu jawaban Bapak Ibu bisa memberi inspirasi bagi sahabat lansia lain yang diam-diam membutuhkan semangat. Bagikan video ini kepada keluarga atau teman di kampung agar semakin banyak yang tahu bahwa kesehatan lansia bisa dijaga dengan cara sederhana. Tekan suka dan berlangganan supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan tips kesehatan lansia berikutnya. Minggu depan kita akan membongkar kebiasaan pagi diam-diam merusak ginjal lansia, jadi jangan lewatkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak selalu sehat, kuat, dan diberkahi umur panjang.